Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Happy. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang perawatan tali pusat. Tonton videonya sampai habis ya. Ketika dalam kandungan, bayi akan mendapatkan gizi dan oksigen dari dalam darah mama melalui plasenta yang tersambung oleh tali pusar yang panjangnya sekitar 60-70 cm. Namun setelah lahir, bayi tidak membutuhkan lagi tali pusat yang selama ini membantunya bernapas serta mendapatkan nutrisi. Pasalnya, kebutuhan si kecil kini sudah bisa disediakan langsung oleh mama. Maka dari itu, dokter atau bidan akan menolong tali pusat bayi yang masih terhubung dengan mama sekitar 2-3 cm. Meskipun terlihat mudah dalam merawat tali pusat bayi, namun ternyata masih banyak orang tua baru yang kesulitan saat merawat hingga benar-benar lepas atau puput. Nah, untuk memudahkan Mams merawat tali pusat di rumah, saya akan membuat video. Tonton videonya sampai habis ya. Pastikan tangan Mams bersih. Cucilah tangan mama terlebih dulu ketika akan membersihkan tali pusat bayi menggunakan sabun antiseptik dan juga air yang mengalir. Mengingat tali pusat bayi masih sangat sensitif, maka mencuci tangan sebelum membersihkannya bertujuan untuk menghindari kuman-kuman yang ada pada tangan agar tidak masuk ke tubuh bayi melalui luka di tali pusatnya. Yang kedua, menjaga kebersihan tali pusat bayi yang baru lahir. Untuk menjaga kebersihan tali pusat si kecil, mama harus selalu menggunakan kain yang lembut dan juga air hangat untuk mencegah infeksi. Jika pada saat memandikan si kecil, tali pusatnya terkena air, maka Mams harus segera mengeringkannya menggunakan kain kasa atau cotton bud yang steril. Caranya adalah dengan menggulirkan cotton bud ke kanan dan ke kiri di atas tali pusat bayi secara perlahan agar kotoran-kotoran yang ada pada pusat bayi menempel pada bagian kapasnya. Mama boleh menggunakan cairan antiseptik asalkan sesuai dengan saran dokter atau bidan yang merawat. Namun agar lebih aman, Mams cukup membersihkannya menggunakan air hangat dan kain lembut atau kain yang dapat menyerap air. Setelah itu, keringkanlah tali pusat bayi agar tidak terjadi infeksi akibat lembab dan kuman yang menempel. Yang ketiga, jaga tali pusat bayi agar tetap kering. Agar cepat kering dan lepas, sebaliknya tali pusat bayi tidak dibungkus dengan apapun. Hal tersebut bertujuan agar udara dapat masuk dan akhirnya tali pusat mengering dengan sendirinya lalu terlepas. Jika Mams memakaikan popok untuk si kecil, sebaiknya jangan sampai popok menutupi tali pusat bayi. Gunakan popok di bawah tali pusat bayi saja. Selain itu, Mams juga sebaiknya tidak memasangkan baju bayi yang terlalu ketat. Gunakan saja baju yang sedikit longgar agar tidak mengganggu tali pusat bayi yang belum kering. Yang keempat, gunakan wastafel untuk memandikannya. Saat memandikan si kecil, maka Mams cukup gunakan wastafel untuk membasuh area tubuhnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga tali pusat bayi agar tidak terkena air terlalu banyak dan menjaga agar tali pusat bayi tetap kering. Mama juga dapat memandikan si kecil sambil merendamnya ketika tali pusatnya sudah putus. Yang kelima, ganti kain kasa pada pusar bayi secara berkala. Jangan terlalu lama memasangkan kain kasa, apalagi saat keadaan tali pusat bayi lembab. Pasalnya, kain kasa yang lembab dapat membuat tali pusat bayi menjadi infeksi. Perlu mama ketahui juga, jangan pernah membersihkan pusat bayi menggunakan kapas, karena bisa saja serabut-serabut yang ada pada kapas menempel pada pusat bayi. Serabut kapas yang menempel tersebut pasti akan sulit dibersihkan karena pusarnya pun masih dalam keadaan yang basah.
Yang keenam, hindari menggunakan salep atau obat ataupun terkecuali dengan saran dokter. Moms sebaiknya tidak mencoba-coba untuk memberikan salep atau obat luar untuk pusar bayi dengan tujuan membuat pusar menjadi lebih cepat kering. Memberikan apapun tanpa saran dan resep dokter dapat membahayakan bayi. Hal terburuk yang dapat terjadi bila melakukan hal tersebut adalah infeksi hingga pendarahan. Yang ketujuh, jangan memaksa tali pusat bayi lepas dengan cara menariknya. Biarkan tali pusat bayi lepas dengan sendirinya dan jangan pernah mencoba untuk menarik tali pusatnya ya moms. Jika mama masih memaksanya, maka bukan tidak mungkin bayi mama akan merasa kesakitan dan menangis. Selain di atas, mama juga harus mengetahui ciri-ciri bayi yang mengalami infeksi pada tali pusatnya. Salah satu cirinya adalah ia akan mengalami demam, lemah, lesu, rewel atau menangis. Juga tidak mau minum ASI. Di samping itu, warna tali pusat bayi juga akan berwarna kemerahan, sedikit membengkak dan tali pusatnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jika sudah begitu, maka mama harus segera mungkin membawa bayi ke dokter karena hal ini akan berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Nah, itu tadi adalah cara merawat tali pusat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa support channel aku terus dengan cara klik tombol subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi.